sehingga tidak perlu mendidik kader, tidak penting siapa kadernya. Apalagi beberapa waktu belakangan kalau kita ingat Bang, ada partai yang kemudian orang dari luar belum beberapa hari menjadi anggota, 2 hari kalau tidak salah, langsung menjadi ketua umum. Sehingga itu pembelajaran yang mengajarkan kepada kita, ya sudah, nggak usah kaderisasi, ya sudah, tidak usah mendidik kader. Bagaimana itu? Ya kan, pada undang-undang kan sudah disebutkan kan, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, jadi gubernur, bupati dan wali kota, hanya melalui partai politik loh. Kecuali kepala daerah ya, ada independen, ada jalur independen. Tapi khusus untuk presiden hanya satu-satunya partai politik. Jadi kalau menganggap partai politik itu tidak menyiapkan, ya menurut saya keliru kan. Itulah sebabnya ketika membangun partai politik, memang tidak sederhana, tidak gampang, karena harus berpikir bahwa dia nanti yang menyiapkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi yang untuk memimpin republik ini, ya dia partai politik ini. Jadi sebenarnya seorang partai politik dia negarawan, gitu ya. Negarawan tidak hanya bukan politisi ansih, dia negarawan, dia yang menyiapkan. Bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya atau partainya, tapi memikirkan negara. Mestinya dia tidak lagi memikirkan dirinya. Malah seharusnya. Karena apa? Dia akan memikirkan nasib bangsa dan negara. Jadi masa depan republik ini sebetulnya ditentukan oleh partai politik. Karena di sana lah sebetulnya gudang. Kancah apa? Kawah candra di mukanya. Pelatihan begitu, menyiapkan kader untuk nasional, tingkat daerah. Tadi saya sebutkan kan, untuk menyiapkan kader untuk jadi presiden dia, untuk menyiapkan kader untuk jadi menteri dia, untuk menyiapkan kader untuk gubernur, bupati, wali kota dia, untuk menyiapkan untuk kader duta besar dia, untuk menyiapkan untuk anggota DPR dia. Tidak ada lagi yang lain. Jadi makanya aneh buat kita ketika partai politik sulit untuk menyiapkan untuk kepala daerah. Akibatnya coba saja, ada 43 daerah sepertinya hanya calon tunggal. Ketika terjadi calon tunggal, sebetulnya yang paling marah ini rakyat. Karena namanya pilkada kan berpotensi. Ada pilihan. Namanya pilkada kan pilihan. Mana tahu pilihan kami? Jadi kan calon tunggal, maka partai politik itu memaksa, menyudutkan menyudutkan rakyat. Satu saja nih. Kau sudah duduk ini. Terserah kau mau, tapi ini. Kau pilih ini. Gitu. Itu pertanyaannya Bang, apakah memang benar kader partai-partai politik di 43 daerah yang hanya ada calon tunggal itu memang tidak punya kader, tidak bisa menyiapkan kader, atau memang tidak mau memberikan kadernya karena diduga partai-partai politik ini kartel Bang, melakukan kerjasama permufakatan supaya kemudian satu orang ini menang, nanti kami pun walaupun dia bukan kader kami akan mendapat A, I, O, itu bagaimana Bang? Ya begini loh ya, partai politik itu jangan meremehkan tingkat kecerdasan rakyat. Jadi kalau mereka menyatakan ini satu-satunya yang terbaik, rakyat juga nggak bodoh. Rakyat yakin partai politik itu nggak punya kader kok. Apalagi kalau ada kader yang memang dikenal rakyat juga ya. Nggak mungkin partai politik itu tidak punya kader untuk hanya untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati, nggak mungkin. Karena pertanyaannya mengapa akhirnya mereka terbawa arus, terpanggil untuk menjagokan seseorang bersama-sama satu-satunya kan. Jadi sepertinya inilah satu-satunya yang terkuat di daerah itu, satu-satunya yang bisa untuk menjadi kepala daerah. Ini kan seperti itu akibatnya. Kita akan bertanya juga mengenai sebelum kita lanjutkan diskusi kita saat ini sudah tersambung dari saluran telepon dengan dosen pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Leo, Pak Elman, salam sehat, semua. Salam sehat. Mbak Titi, Machiavelli katanya mengajarkan untuk meraih kekuasaan dengan apapun caranya. Nah, di 43 daerah yang sampai sekarang adalah calonnya tunggal, kalau Anda melihat itu sebetulnya partai-partai politik sedang menjalankan ajaran Machiavelli itu, mereka pura-pura tidak punya kader yang baik untuk bisa menjadi calon kepala daerah, supaya satu kader ini diusung rame-rame dan menang mereka akan dapat, atau memang benar-benar partai politik di 43 daerah itu gagal memberikan kadernya untuk menjadi calon, Mbak Titi? Iya, kalau fakta bahwa partai tidak mengusung kader terbaiknya, dalam konteks relatif ya, kader terbaik setiap partai akhirnya menjadi berbeda-beda dan tidak memberi kesempatan kepada kader untuk maju, itu sudah tidak bisa dibantahkan, faktanya memang begitu. Tapi kalau kita lihat karakter 43 daerah calon tunggal ini, memang dia juga beragam, Bang Leo ya. Pertama, memang ada petahana yang sangat kuat, lalu punya elektabilitas sangat tinggi, dari sisi komunikasi politik juga bagus, dan modal sosial politik kapitalnya juga mendukung. Jadi dari sisi kondisi objektif masih bisa dinetralisir atau dirasionalisasi mengapa kemudian calon tunggal. Tetapi di daerah-daerah dan kebanyakan daerah sebenarnya partai masih punya peluang untuk kemudian mengusung kandidat alternatif sebagai kontestan lawan begitu ya bagi si calon tunggal. Jadi di dalam konteks ini satu, ada memang pragmatisme bahwa pasca pemilu masih babak belur nih kan kondisi partai dari sisi soliditas internal, kondisi keuangan, harus berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya tinggi dan komunikasi politiknya bagus. Nah disitulah pragmatisme dan kemudian bersikap menjadi realistis begitu ya, daripada tambah banyak keluar uang, tambah partai juga harus menanggung biaya yang tadi Bang Elman sudah sebut tuh mahal sekali. Dan jangan lupa ini mengurus misalnya Rekom ya, walaupun kemudian ini di tengah jalan ada putusan MK. Putusan MK itu kan lahir mepet. Sementara Rekom-Rekom itu sudah keluar semua tuh. Dan mengurus Rekom itu kan juga butuh biaya begitu. Jadi ada sikap pragmatisme karena memang desain penjadwalan pilkada kita di tahun yang sama dengan pemilu yang membuat memang partai akhirnya lebih pragmatis ketimbang kemudian mengedepankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi. Nah yang kedua, memang ada pola-pola bahwa calon tunggal ini bisa dipakai menghambat justru calon yang potensial begitu. Jadi digunakanlah politik sapu jagat. Karena kenapa? Calon tunggal itu kan akhirnya tidak memberi ruang kepada orang lain untuk mendapatkan tiket. Jadi daripada kemudian ada calon potensial atau orang yang punya popularitas maju, ya sudah didorong saja semua. Nah itu kan betul-betul bukan lagi Machiavelli ya, tapi kalau kita lihat pengasingan begitu ya, atau pengucilan akses politik ya, karena memang dari awal tidak percaya diri untuk berkontestasi dengan figur-figur yang punya popularitas, selain memang tadi ya replikasi atau duplikasi koalisi di tingkat nasional yang juga itu ingin coba didorong di daerah-daerah. Pragmatisme itu Mbak Titi, apakah artinya memang partai masih tetap menghormati aspirasi rakyat yang menjadi pendukung, yang menjadi kadernya, karena ingin survive begitu, supaya dia tetap hidup, tetap bisa berkuasa, nanti kemudianlah kita perjuangkan aspirasi rakyatnya? Atau memang ini adalah gambaran bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia yang memang masih pada level paling rendah lah, kebutuhan dasar lah kalau Maslow bilang. Bagaimana Mbak Titi? Iya, mayoritasnya memang yang kedua ya, walaupun ada fakta yang pertama itu juga ada. Jadi partai-partai memang ingin secara realistis, mereka tahu ada kepala daerah yang sangat kuat, yang juga kemudian punya dukungan yang baik di masyarakat. Tetapi itu sangat sedikit begitu ya. Kebanyakan yang diusung ini kalau kita lihat, tuh juga kinerjanya nggak bagus-bagus amat begitu. Tetapi kemudian dia mampu melakukan bisa dikatakan kooptasi politik ya, dengan apakah tawar-menawar atau kemudian konsensus yang ingin diberikan. Yang kita khawatirkan adalah Bang Leo, nanti kan di daerah calon tunggal ini otomatis semua partai, apalagi kalau sampai 18 partai yang mengusung, bagaimana fungsi parlemennya?
bagaimana fungsi legislatifnya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan eksekutif. Jangan sampai kemudian betul jadi sekedar stempel karet bagi semua proposal eksekutif. Disitulah yang kemudian akan kita khawatirkan kong kali kong, kebijakan lah, legislasi lah. Jadi kita nggak boleh berhenti nih di sekarang di calon tunggal, tapi kedepannya ada ancaman bahaya yang juga menunggu begitu terkait dengan disfungsi parlemen dalam pengawasan. Terakhir Mbak Titi, singkat saja, Anda masih punya pengharapan tidak kualitas demokrasi Indonesia khususnya di partai politik ini masih bisa membaik, Mbak? Ya, saya kira kita harus mulai dari yang sekarang ya. Pilkada calon tunggal itu Metro TV harus selalu sampaikan kepada publik. Masyarakat itu jangan apatis. Mereka masih punya dua peluang. Kalau suka calon tunggal silakan dipilih. Jangan juga kita dibilang melarang dipilih ya. Yang kedua adalah kalau mengharapkan ada kemudian kepemimpinan alternatif, kan ada kolom kosong atau kotak kosong yang bisa dipilih. Nah ini banyak misleading atau kemudian informasi yang tidak sampai seolah-olah kalau calon tunggalnya nanti menang, daerah akan kehabisan uang untuk membiayai pilkada lagi dan seterusnya. Jadi memilih kotak kosong atau kolom kosong itu hak konstitusional yang dijamin oleh negara begitu. Dan itu juga jadi koreksi bagi partai politik bahwa ternyata keputusan calon tunggal tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh rakyat. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menginspirasi khususnya partai politik ya, karena mereka yang punya wewenang untuk mencalonkan kadernya. Terima kasih dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi. Pertanyaannya bagaimana, apakah memang kemudian karena tadi ada calon tunggal yang petahana sangat kuat sehingga partai lain realistis saja, ngapain kita lawan, kita dukung saja, atau memang yang pilihan yang kedua karena uang sudah habis kemarin pilpres, pilek, ya sudah daripada kita keluar uang lagi, kita berdarah-darah lagi, kita sama-sama deh mengusung calon tunggal. Ya mungkin kalau ringkasnya pilihan kedua ya. Tetapi kan sebetulnya kan buat partai politik kan ini kan soal marwah kan, soal kebanggaan, kehormatan kan. Kan walaupun katakanlah petahana itu kuat, kan bisa dilawan gitu. Tadi kan Mbak Titi juga bilang kan, bagaimana nanti di DPR nanti? Kalau semuanya bergabung kan sudah terbayang kan, berarti kan core kan, semua A, B, B. Jadi nanti semua yang akan dilakukan oleh petahana yang bakal terpilih ini lagi nih, ya udah mulus aja terus. Nah, di mana kepentingan rakyat bisa mengoreksi jalannya pemerintahan kan? Jadi menurut pandangan kita sebetulnya tidak ada alasan karena petahana kuat. Lawan dong dengan tentu kan gagasan yang lebih bagus kan itu kan. Tapi kalau partai juga akan meniru apa kata petahana ya pasti selesai. Tapi kalau misalnya partai politik ini datang dengan gagasan yang baru, gagasan yang buat rakyat menyenangkan, bisa menangkan gitu. Karena ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah rakyat begitu. Ya pasti rakyat kan. Tadi intinya itu ya kan, kalau memang calon tunggal ngapain lagi pilkada? Dan rakyat kan tidak ada pilihan. Dan karena diatur dong udah calon tunggal semua kan begitu, kan nggak benar kan. Jadi mungkin ini calon tunggal ini ke depan pemerintah harus menginisiasi lagi. Kenapa calon tunggal ini terjadi? Dan ini kan tidak bagus. Ini kan negatif buat pertumbuhan demokrasi kan. Bang, ada yang menyebut sinyalemen bahwa partai politik ini banyak yang tidak merdeka dalam mengusulkan kadernya, atau bahasa lainnya tersandera katanya. Kalau memang itu benar, Bang, apakah ini bukan berarti sesuatu yang lebih mengerikan lagi bagi demokrasi kita, bahwa demokrasi kita ini ternyata hanya pura-pura atau formalitas belaka? Tapi kita harus jeda dulu, bagaimana dan bisa tetaplah bersama kami ya Dokter di Indonesia segera. Ada partai politik yang memang tidak merdeka untuk mencalonkan kadernya, atau bukan kader tapi memang seseorang yang dianggap
menjadi pilihan rakyat. Kalau itu benar, Bang, demokrasi kita udah selesai dong. Ya, memang aneh juga ya, ketika partai politik tidak mengusung kadernya kan. Iya. Tapi kan sebetulnya kan gini loh, pemahaman kita sebetulnya kan. Kader itu kan jangan diartikan hanya yang terdaftar dalam partai politik itu ya. Yang punya kartu anggota. Jadi partai politik harus memandang seluruh rakyat Indonesia ini yang punya kecerdasan, yang punya potensi, yang memang mampu, itu kita harus anggap kader. Dan itu bisa ya? Bisa. Sah-sah saja. Kan misalnya kan untuk jadi gubernur kan, kan katakan misalnya kan Partai Leo misalnya kan. Ya, Partai Leo pertama tentu melirik apa yang ada di internal. Iya. Tapi kalau tidak ada dalam internal, tetapi ada di luar internal yang kuat, dan memang mau, ya kenapa tidak kan gitu kan? Jadi menyuarakan aspirasi kadernya ya. Orang ini memang kuat ini. Katakan untuk jadi presiden misalnya. Kan untuk jadi kan seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih dan untuk dipilih, dia berhak dong. Apalagi kalau dia punya kemampuan. Tapi ketika dia tidak kadernya Leo, lalu terhambat enggak. Ini juga pantas. Jadi sebetulnya pengertian kader internal itu jangan dipahami sebagai kader yang hanya punya KTA gitu. Jangan sesempit itu ya. Jangan sesempit itu. Jadi seluruh rakyat Indonesia adalah kader bangsa. Gitu. Bang, fenomena 43 daerah yang sampai saat ini hanya ada calon tunggal. Saya tidak habis pikir, Bang, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita bicara pilpres saja misalnya, kan kita belum pernah mengalami pilpres itu calon tunggal. Pasti minimal ada 2 pasangan, atau bahkan beberapa kali lebih dari 2. Apakah memang di daerah demokrasi atau partai politik itu memang semakin lemah, hanya kuat ketika berhimpun di level nasional, tapi makin ke daerah masing-masing partai politik itu memang makin lemah, atau memang makin tidak mau memperjuangkan aspirasi konstituen maupun kadernya? Ya sebetulnya untuk jadi kepala daerah kan sebetulnya kan jauh lebih leluasa kan. Karena jadi kepala daerah itu kan ada jalur independen. Malah berbeda ya? Malah berbeda. Lebih mudah lah kita bicara. Ada kemewahan. Jadi tidak hanya diusung oleh partai politik atau gabungan. Apalagi dengan keputusan MK yang baru, tidak lagi berpatokan ambang batas kursi. Betul. Tapi ambang batas suara partai. Jadi partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPRD, kabupaten kota dan DPRD provinsi bisa juga. Bisa sepanjang dia punya suara misalnya 6,5%. Jadi sebetulnya di daerah itu jauh lebih punya kemewahan daripada nasional. Kalau nasional kan tidak ada jalur independen. Kan begitu kan. Dan jalur nasional belum diatur apakah ambang batasnya kursi atau suara kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak punya calon untuk kepala daerah gitu. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan kaderisasi dari partai politik ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV, ada Ibu Wahyu. Ibu Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Ibu Wahyu ya, Bu? Ya, selamat pagi, Bu. Silakan, Bu Wahyu. Ya, selamat pagi, Bu Herman. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan, Bu. Mohon maaf, ini yang pertama, MK dimohon segera merubah ya ini tentang anak muda itu ya bisa ikut kontestasi. Yang kemarin itu perbedaan aku pegangan tuh harus dirubah. Nah terus udah tahu kan mungkin mereka ini, nah itu kan ini Metro TV bisa nih kan rodanya itu cuma pemimpin itu cuma dalam kompetensi itu gampang. Lalu kita lihat video yang beredar di internet kok malah ini jadi ini sounding duluan ini kita mau update atau saya langsung atau mudah sekali aja kita kasih orang
ini juga kalau udah dirubah, nggak merubah, anakmu terus. Bu Wahyu, ini maaf komunikasi Ibu kurang jelas. Yang diubah oleh MK yang Ibu harapkan itu apa tadi Bu? Boleh diulang Bu? Itu membuat sudah tunggu 30 tahun itu sulit. Anak muda, jadi Ibu Wahyu berharap anak muda yang lebih muda dari 30 tahun boleh maju juga, itu maksud Ibu? Baik, baik. Itu harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Wahyu di Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Wahyu ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Deo, Bang Taraki, selamat pagi, Metro TV. Silakan Pak Sukarwan. Ini Bang, kalau dari tema kan tapi gagal demokrasi pincang. Sebetulnya tidak gagal ya, cuma ada beberapa hal. Pertama, putusan MK yang bisa membuka peluang sekalipun partai tidak punya kursi di pusat, tidak taat kadernya, itu kan baru masuk. Tidak dapat seperti kebakaran gunung, partai-partai itu tidak siap kader mana yang harus disiapkan, terlalu mendadak. Mungkin untuk pemilu 2029 lebih siap lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan kaderisasi gagal, juga saya tidak setuju ya, karena partai-partai sudah banyak menyatakan kaderisasi, cuma itu harus ada pembatasan. Jangan terus keroyokan. Karena gara-gara Ridwan Kamil bagus, hampir semua partai berkoalisi ke tempat Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil. Sementara PDI ketinggian, seperti di Jawa Timur juga ketinggian. Jadi ada pembatasan juga demikian dia. Ini kan semuanya dengan pembatasan itu menghindari meminimalkan super bisa zero, bisa kosong. Baik. Itu ya Pak Sukarwan, terima kasih Pak dari Temanggung, Jawa Tengah. Anda sudah berpendapat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung Pak. Baik, terima kasih Bang Leo. Jadi begini, proses demokratisasi dengan gaya-gaya Machiavelli dan Napoleon Bonaparte di masyarakat Eropa ini membungkus sebuah sistem demokrasi anarki. Pertama adalah melihat dari kosmopolitik rakyat kepada partai politik ini dalam rangka mengikutkan sebuah calon yang besar, dan rakyat tidak mampu untuk memainkan peran itu karena partai politik di era reformasi kita yang sudah selatan ini mereka menjual barang itu untuk bisa memberdanai partainya. Itu satu. Nggak pakai ini motor. Mengkaji secara sistematis dan politik. Pakai motor tuh. Oke. Kaji dari pilkada independen. Pasal kami itu untuk bisa melawan kelompok-kelompok berkuis di politik. Karena pertama, kelompok independen ini dari uangnya itu yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, yang terakhir tekan dulu beliau. Tekan dulu. Lalu yang ketiga, tadi Bung Eman Faradi mengatakan bahwa di pilpres presiden itu tidak ada calon independen. Ini kan tidak adil bagi demokrasi kita. Di daerah ada calon independen. Padahal demokrasi adalah dari oleh dan rakyat untuk membangun sistem bangsa yang berkeadaban. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pak Edward di Curug Bengkulu, selamat pagi. Halo? Kelihatannya belum tersambung. Baik, terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyatakan pendapat. Pak Bion usul Bang Eman jangan hanya di Pilpres juga ada dong calon independen. Bagaimana Bang? Ya, idealnya memang begitu. Kalau di daerah
ada independen, kenapa nasional tidak? kenapa nasional tidak kan? Ya kan itu tinggal diatur kan soal kesepakatan. Jadi memang semuanya itu kan biasanya harus dinamis ya, dinamis. Jadi menurut pandangan saya sih, menurut pandangan kita, apa yang dikatakan oleh Pak Gion itu menarik. So, antara pusat dan daerah kan mestinya sama kan. Jadi itu menurut pandangan saya. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Aman dan Musa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Sebaiknya mengatur batas atas ya. Jadi katakanlah misalnya seorang patron misalnya kalau sudah mencapai dukungan katakanlah 55 sampai 58%, ya, selesai di situ. Tidak boleh bertambah lagi. Partai yang bergabung untuk mengusungnya. Karena artinya kan kalau bicara 58% atau 60%, kan dia juga sudah mayoritas di DPRD kan. Kalau khusus untuk dukungan kan. Betul. Jadi ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal kan, kartel gitu kan. Jadi maksimal 58 atau 60 itu penting karena juga itu juga akan tetap mempertahankan apa itu keseimbangan kan gitu. Keberimbangan. Jadi jangan sampai terjadi mutlak-mutlakan. Karena kalau terjadi mutlak-mutlakan nasional maupun di daerah itu tidak bagus. Apapun namanya, walaupun katakanlah yang diperlukan sekarang ini adalah kebersamaan, gotong royong. Tapi di balik kebersamaan gotong royong itu kan diperlukan juga daya kritis, koreksi, penyeimbang. Itu juga bagian daripada pemerintahan gotong royong. Jangan diartikan ketika misalnya ada partai politik yang mengkritisi, lalu itu dianggap tidak gotong royong. Gotong royong justru perlu ya, sangat perlu. Jadi pandangan kita memang ke depan baik tingkat nasional maupun daerah memang harus diatur batas atasnya. Jadi batas bawah diatur, batas atasnya katakanlah moderatnya 58 sampai 60%. Itu juga harus memberikan kekuatan buat pemenang kan gitu ya. Jadi tidak ada alasan ada ketakutan. Karena misalnya kalau terjadi voting udah pasti dia menang sepanjang dia benar kan gitu. Jadi ini yang perlu disiasati untuk ke depan. Jadi katakanlah untuk 2029 untuk calon presiden pilkada 2029 itu juga perlu diatur dari sekarang gitu. Bang, tapi kalau ada kecenderungan bahwa yang kita lihat sekarang ini, yang penting saya menang apapun caranya. Yang penting calon kita menang meskipun itu bukan kader kita. Yang penting kita berkuasa, lalu semuanya berkumpul saja karena kekuatan besar itu menjadi kekuatan. Kalau itu terus terjadi, apa yang akan terjadi dengan demokrasi di Indonesia, Bang? Ya, gini Bung Leo. Kalau katakanlah semua hanya bicara A dan tidak ada bicara A minus atau A plus atau bahkan cermin dari A itu ya. Cermin A itu kan mestinya kan tidak bagus. Jadi kita kan jangan juga menganggap bahwa kebenaran itu mutlak. Nggak ada kebenaran yang mutlak. Jadi kebenaran itu tetap punya tempat untuk dikoreksi. Benar. Jadi ini pentingnya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa satu itu adalah kekuatan besar, setuju. Tetapi satu tidak berarti semua dalam genggaman. Tentu misalnya ada misalnya satu itu, tapi dia di luar. Itu juga dianggap satu genggaman juga. Itu makanya di pandangan yang mengatakan oposisi, walaupun ada orang yang tidak setuju oposisi ya, istilahnya. Oposisi itu juga kehormatan, itu juga terhormat, penting untuk mengoreksi. Jadi sekali lagi pandangan kita penting memang dikatakan oleh Pak Gion tadi. Ada pengaturan batas atas, dan ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal ke depan. Kalau Kapten pernah bilang bahwa absolute power tends to corrupt, kekuasaan cenderung korup, dan absolute power corrupts absolute. Itu kekuasaan yang mutlak cenderung akan korup, sekorup-korupnya. Pertanyaan kita,
paham nggak? Oke. Nah, dan itu kan terjadi kan? Sudah terjadi. Bahkan kalau kita lihat masa lalu kan, ada pembicaraan sampai misalnya priorisasi. Berkelanjutan terus menerus. Ya, itu kan. Karena memang kekuasaan itu enak. Kalau sudah duduk lupa madunya itu. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga dianggap sebagai bagian dari memperbaiki demokrasi ya Bang ya? Ya kita koreksi lah. Baik. Yang sudah kita sudahi, tapi ke depan kita harus buat yang terbaik. Kita harap itu yang akan terjadi. Bang Emal Saragih, terima kasih sudah hadir kembali. Selamat pagi Bang. Pemirsa, fenomena banyaknya calon tunggal yang melawan kota kosong di Pilkada Serentak 2024 menjadi peringatan alarm bagi partai politik untuk memperbaiki kaderisasinya. Tanpa membenahi, partai politik akan kehilangan salah satu fungsinya, yaitu melahirkan pemimpin berkualitas bagi negeri. Jadi keniscayaan bagi parpol untuk berbenah diri membangun kaderisasi yang jauh lebih matang, sehingga calon tunggal dan kota kosong bisa dihindari. Saya Luna Kamusu berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.